Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Semoga yang menjawab hamdalah Allah lapangkan segala urusannya. Amin. Yang jawab amin, semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Yang aminnya makin kencang, Allah lunasin utang-utangnya. Kenapa amin yang ini selalu lebih kencang dari amin-amin sebelumnya? Tapi insya Allah yang aminnya lebih kencang lagi, Allah izinin berziarah ke tanah suci dalam waktu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena ketika kita mampu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang merasakan bahagia. Karena dengan bersyukurlah insya Allah kita bahagia. Namun jangan nunggu bahagia baru kita bersyukur. Dan alhamdulillahnya kita bersyukur dan bahagia hari ini kembali dapat bermuajahah, bersilaturahim di pertemuan Rabu ba'da zuhur di tempat yang insya Allah kita cintai dan mudah-mudahan menjadi kebaikan yang Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah tentang prophetic optimism. Karena kita sekarang ini sudah masuk di bulan Sya'ban, yang artinya kurang dari beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan Sya'ban ini adalah dari kata syi'ab. Syi'ab itu artinya perjalanan menuju bukit. Kalau para orang-orang yang hidup di Jazirah Arab itu biasanya menjadikan bulan Sya'ban itu mereka bawa hewan ternaknya, diantaranya unta, untuk naik-naik ke puncak gunung agar mendapatkan air, ya, bahkan termasuk juga menikahkan ataupun mengawinkan daripada ya unta-unta jantan dengan betina mereka. Namun ala kulli hal, bagi kita Sya'ban adalah merupakan daripada perjalanan menuju puncak dari seluruh bulan yang kemudian kita kenal sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari seluruh bulan-bulan yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pertanyaannya, kita udah kangen belum dengan Ramadan, Bapak Ibu? Udah rindu belum bertemu Ramadan? Ya, kangen sama rindunya Ramadan itu sama apanya? Sama ibadahnya apa THR-nya? Karena kelihatan ini wajah-wajah para pencari ibadah dan THR sekaligus. Pertanyaannya, boleh gak kita ngarepin itu? Boleh. Asalkan yang penting Allahnya ridho. Makanya kalau dibilang apa hubungannya Sya'ban dengan perjalanan kita hari ini, maka ada yang kita bahasakan Journey of Heart from Nisfu Sya'ban. Karena tadi malam kita persis berada di malam Nisfu Sya'ban. Dan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pro dan kontra mengenai malam nisfu Sya'ban ini bahkan ketika disampaikan oleh beberapa ulama ahli hadis, memang banyak hadis-hadis yang tidak kuat, yang dhaif dan seterusnya, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada hadis yang sahih terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Namun ala kulli hal, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ampunan. Salah satunya adalah di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul Baro'ah, malam kesucian, Lailul Ghufran, malam ampunan, dan bahkan disebut Lailatul Istijabah, malam pemenuhan permintaan.
Dan Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali siapa? Kecuali kepada dua kelompok orang. Yang pertama apa? Yaitu illa li musyrikin au musyahid. Yang pertama, yang dia berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua adalah musyahid, orang yang bermusuhan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita masuk di pertengahan Sya'ban ini sudah tidak ada lagi bahasanya itu dendam, dengki, hasad, ganjelan hati, ganjelan tisu yang ada di antara kita dengan saudara kita, termasuk juga dengan ahli keluarga kita. Karena kita pengen masuk di Ramadan itu dengan hati yang bersih. Makanya bersihkan daripada segala kesyirikan, bersihkan daripada segala penyakit hati. Dan mudah-mudahan begitu kita bisa membersihkan itu, maka kemudian kita hias. Karena dalam proses bagaimana menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan sebuah panduan. Yang pertama itu tahalli, bersihkan dia daripada segala kotoran hati. Yang kedua tahalli, hiasi dengan kebaikan-kebaikan hati. Dan tajalli, tampakkan pantulan-pantulan kebaikan Allah di dalam hati dan perilakunya. Maka salah satunya insya Allah mari kita hiasi. Salah satu yang kita ingin semoga Allah hadirkan di dalam hidup kita adalah sikap optimis. Betul apa enggak? Hari ini kira-kira banyakkan mana orang yang pesimis apa optimis? Alhamdulillah kalau lihat wajah-wajahnya ini optimis. Bahkan insya Allah optimis makan siangnya insya Allah free. Ya ini kan optimis, betul kan? Tapi penting gak sih optimis Bapak Ibu? Penting aja apa penting banget? Penting aja apa penting banget? Ya karena optimis ini adalah tools untuk menciptakan masa depan. Everything in the world is created twice. Karena segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Yang pertama mentally, yang kedua physically. Kita mau bangun rumah, pasti kan kita bangun ininya dulu, gambarnya dulu, marketnya dulu, baru kemudian kita bangun bangunannya. Maka ternyata di dalam aktivitas kita di dalam rangka melakukan amaliyah, maka itu juga dibangun mentally. Itu yang kita sebut dengan intention atau yang kita sebut dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Baru itu jadi amaliyah. Dan sayangnya ketika kita bicara tentang niat, niat itu nggak serta-merta hadir dengan begitu saja. Kecuali apa? Dipengaruhi oleh mindset. Dan mindset inilah yang akan mendorong hadirnya niat kita itu menjadi niat yang lurus ataupun sebaliknya. Maka termasuk optimisme. Optimisme itu akan menciptakan kemenangan di dalam mindset kita. Dan orang yang optimis itu bahkan menang secara mental sebelum melakukan apapun secara fisik. Bahasanya jangan pernah ada kalah sebelum berjuang. Itu mental. Para pahlawan kita merdeka atau mati, itu mental. Maka kita pun hari ini di dalam kondisi kita, maka penting menghadirkan sikap optimis. Bahkan insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya ini optimis, nggak bisa berangkat ke tanah suci. Pengen nggak ke tanah suci? Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Tahan. Yang aku pengen banget ke tanah suci. Tadi ba'da subuh doa nggak sama Allah? Ya Allah, saya rindu pengen ke tanah suci. Nah, kalau nggak turunin tangannya. Ini jangan-jangan baru pengen-pengenan doa ya kan? Karena orang kalau udah pengen banget itu, bahkan udah kecium tuh aroma kiswahnya, kecium aroma raudhahnya gitu kan. Tapi insya Allah, tapi kita perlu hadirkan optimisme itu. Nah cuman optimisme yang seperti apa yang perlu kita hadirkan? Maka rumus optimisme di dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim sederhana, yaitu apa? Confidence dikali hope. Confidence itu apa? Percaya diri. Tapi kalau kita nggak barengin dengan hope, percaya Allah, maka nanti confidence itu bisa menggelincirkan, bahkan kita bisa celaka. Ada orang yang kepedean dengan banyaknya harta, sampai kemudian ketika dimintain sedekah, dimintain dibelanjakan di jalan Allah, orang itu bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmuku. Maka akhirnya kemudian Allah benamkan orang itu berikut dengan hartanya di dalam perut bumi. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Ada lagi orang yang dikasih
pangkat jabatan, tapi ketika dia kemudian punya pangkat dan jabatan itu, dia bilang ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Pede nggak orang kayak begini? Pertanyaannya, siapa orang yang ini? Fir'aun. Karena akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Ada lagi yang dia mengatakan ana khairum minhu, aku itu lebih baik daripada dia. Tapi kemudian Allah campakkan dia dari surga menjadi penghuni neraka selamanya. Siapa? Maka confidence yang kalau tidak diiringi dengan hope, percaya kepada Allah, itu bisa menggelincirkan percaya diri semata-mata. Makanya percaya diri yang dimasukkan di sini apa? Percaya bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk memilih respon terbaik di dalam kehidupan kita, baik melakukan yang terbaik, berpikir yang terbaik, berucap yang terbaik, termasuk bertindak yang terbaik. Karena kayak kita hari ini ada ikut kajian ini, paksaan apa pilihan? Kita ikut ngaji ini, paksaan apa pilihan? Tapi duduknya di belakang, nyender di belakang tiang, itu kira-kira pilihan apa kebiasaan? Nah, saya lihat di sini ada wajah-wajah yang sudah taking tempatnya. Kalau bisa bilang, Pak Yuli, ini tempat saya, jangan ditempatin sama yang lain. Biar nanti dia jadi saksi di hadapan Allah ya. Tapi ala kuliah insya Allah semua yang berada di majelis itu nazalat alaihi musakinah. Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Makanya saya agak khawatir kalau yang saking tenangnya berada di belakang tembok ya. Mungkin yang lain kemudian bisa menikmati dia baca Bismika Allahumma ahya wa rasul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya Allah itu pun bahkan ada level-levelnya. Kalau kita tadi percaya diri bahwa kita diberikan Allah kemampuan untuk memilih respon terbaik, maka yang berikutnya adalah percaya Allah. Percaya Allah itu ada 3 level. 1, percaya Allah itu ada. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita harusnya kayak kita sholat. Kenapa kita sholat? Karena percaya Allah itu ada, betul nggak? Tapi kenapa kemudian kok masih ada ya Pak orang yang sholat Bu, tapi ternyata masih suka maksiat, masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Kenapa? Karena dia belum sampai di level percaya bahwa Allah itu hadir di dalam hidupnya. Karena kalau dia sudah percaya Allah itu hadir di dalam hidupnya, maka dia nggak akan merasakan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Dan mereka ini bahkan akan masuk kategori para wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu, para aulia Allah, tidak ada khaufun, ketakutan, wa la hum yahzanun, kesedihan di dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka punya Allah. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Karena yang berikutnya adalah Allah merupakan tempat bergantung. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika akan dibakar, para malaikat udah jejer, wahai Ibrahim, apa yang bisa kami bantu? Tapi dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka inilah yang kita katakan sebagai bentuk percaya bahwa Allah itu tempat bergantung, Allahus Somad. Sayangnya tidak sedikit di antara kita belum bisa membedakan apa itu optimism dengan toxic positivity. Jadi bahasanya racun positivitas. Jadi kalau bahasanya toxic positivity adalah kondisi di mana seseorang menuntut diri sendiri atau orang lain selalu berpikir positif, bersikap positif, tapi nolak emosi negatif. Jadi bahasanya dia hanya mengedepankan, udahlah, gak usah kita terlalu dirasa-rasa. Yang penting kita pikir pasti setelah ini ada kebaikan. Nah, itu toksik dalam jangka waktu panjang. Karena apa? Karena kehidupan manusia suka atau tidak pasti pernah mengalami kondisi-kondisi di mana kita terluka, di mana kondisi kita pernah mengalami kesedihan. Dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Nah, jadi contoh toxic positivity misalkan gini. Misalkan ketika kita melihat ada seseorang itu curhat sama kita. Dan ketika dia curhat menceritakan masalahnya, kita bilang udahlah, gak usah negatif, rasa-rasa kayak begitu, yang penting kita harus positif aja. Nah, yang kayak begini itu berarti apa? Mematikan rasa. Pada rasa itulah dia mempengaruhi pikiran. Dan positive thinking yang dibawa ke level ekstrim hingga kemudian meniadakan emosi manusia yang tidak sepenuhnya positif, ini yang disebut dengan toxic
positivity. Makanya hati-hati dengan ucapan, karena ucapan itu refleksi apakah dia optimisme atau justru toxic positivity. Dalam ungkapan Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan al-kalamu kaddawa, ucapan itu seperti obat. Karena ketika disebutkan in aqlalta minhu naf'a, ia akan bermanfaat kalau sesuai takaran atau dosisnya. Tapi wa in aktsarta minhu qatala, tapi kalau dia berlebih overdosis, maka kata-kata itu pun juga bisa membunuh. Maka disinilah kalau kita lihat bagaimana kemudian kita belajar. Kata-kata yang kita kelola itu harusnya bukan semata-mata karena inginnya diri kita, tapi bagaimana itu adalah inginnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, sehingga agar jangan sampai kata-kata itu jadi toxic positivity. Maka bagaimana kita menghadirkan energi zikir di sini? Karena pada dasarnya it's okay to not be okay. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang nggak baik-baik saja, let it be. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena kadang-kadang ada orang kalau lagi susah hidupnya, sibuk curhat sama orang lain, dan belum tentu orang lain itu bisa menyelesaikan apa yang dicurhati, betul nggak? Karena kita berharap kepada makhluk, itu adalah patah hati yang kita sengaja mendesain, patah hati yang disengaja. Karena berharap kepada makhluk itu, mohon maaf, banyakkan bahagia apa kecewa Bapak Ibu? Coba sekali lagi, berharap kepada makhluk banyakkan bahagia apa kecewa? Kecewa. Ini kelihatan pengalaman yang jauh. Makanya jangan sampai kita sibuk berharap sama makhluk, tapi berharaplah hanya kepada Allah. Walaupun kita kemudian ada yang sedang tidak baik-baik saja, kelola negativity itu dan jangan menyangkalnya. Dengan apa? Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjanjikan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka kita akan jadi tenang. Maka siang ini pun insya Allah, kalau ada yang sedang tidak baik-baik saja di dalam hidup kita, entah itu kita sedang diuji dengan sakit, kita sedang diuji dengan ekonomi yang mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan, mungkin ada yang diuji dengan kondisi pasangan ataupun keturunan, atau mungkin hubungan kita dengan orang lain di luar sana. Maka yang pasti ketika kita kembalikan kepada Allah, menghadirkan diri kita di hadapan Allah, inilah yang akan menenteramkan jiwa dan insya Allah membangkitkan optimisme. Karena apa? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini pada dasarnya adalah bernilai netral sampai kemudian kita memberikan respon. Dan di antara respon itu Rasulullah pun pernah mengatakan, wa yu'jibunil fa'l. Al-fa'lu membuatku takjub, kagum. Kenapa itu? Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalimatun thayyibah, kata-kata ataupun kalimat yang baik. Kalimat yang baik berasal dari sangka baik, pikiran yang baik, dan perasaan yang baik. Dan al-fa'lu adalah merasa optimis terhadap kebaikan apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Tolong dijawab Bapak Ibu, saya pengen nanya. Allah dalam hidup kita itu selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik, atau tidak yang terbaik? Selalu yang terbaik, kadang-kadang terbaik, atau tidak yang terbaik? Kalau Allah selalu memberikan yang terbaik, lalu apakah masih ada masalah di dalam hidup kita? Kita hari ini selalu ngeluh kalau menghadapi masalah. Padahal kita tentu kondisi yang tidak nyaman itu bisa jadi adalah cara Allah ingin memberikan kebaikan bagi kita. Ibaratnya kita nih dikasih coklat atau permen, yang satu pakai bungkus, yang satu nggak pakai bungkus. Kira-kira yang kita terima berpeluang untuk kita makan, kita konsumsi, yang pakai bungkus atau yang nggak pakai bungkus? Kenapa pakai bungkus? Ya, karena terjamin bersih. Kadang Allah menghadirkan masalah itu sebagai bungkus daripada kebaikan yang Allah ingin berikan dalam hidup kita. Tapi kita kadang-kadang nggak mau. Ya Allah, jangan kasih masalah ini dong buat saya. Itu sama berarti kita mau permen atau coklat itu tapi nggak pakai bungkus, belum tentu itu akan terasa nih. Makanya disinilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, apapun yang terjadi di sekeliling kita, situasi apapun, pandemi kah,
kemudian kita hari ini bahasanya ya dihadapkan dengan ketidaknyamanan, fuka dan lain sebagainya, itu pada dasarnya adalah nilainya netral. Sampai apa? Sampai kita memberikan respon, baik respon itu positif atau negatif, inilah yang mempengaruhi hasil. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, respon ini apa? Respon itu adalah apa yang ada di dalam kendali kita. Misalkan begini Bapak Ibu, karena alhamdulillah pencapaian awal tahun di Q1 ini bagus, maka Bapak Ibu akan dinaikkan gajinya 3 kali lipat. Ini kalau dari suara aminnya ini kelihatan udah lama nggak naik gaji. Tapi apakah kemudian kita ngeluh kalau misalkan nggak naik gaji? Jadi kalau kita tanya di pekerjaan, kadang-kadang gini, ya saya si Ustadz bekerja itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Kalau saya salarinya 10 juta, ya saya cuma kerja 10 juta walaupun saya bisa kerjakan yang senilai 20 juta. Makanya dia hanya dapat segitu. Tapi kalau kita berpikir ya tadi bahasanya, oh yang ada di dalam diri kita nggak apa-apa, saya melakukan yang terbaik senilai 20 juta, kalaupun baru dikasih 10 juta, Gusti Allah bonten sare. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Pasti Allah kasih dari jalur yang lain. Ini akan membedakan. Karena apa? Situasi dan hasil itu di luar kendali. Tapi yang di dalam kendali kita adalah respon. Baik itu pikiran, karena pikiran dulu itu yang biasanya kita muncul. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, mohon maaf, mana yang lebih dulu kita lakukan? Ketika ada masalah, kita pikirin apa kita zikirin? Coba-coba, ada masalah, kita pikirin apa kita zikirin? Nah, setelah itu selesai nggak? Terus pikirin lagi nggak? Terus selesai nggak? Terus ngapain lagi? Itulah yang kenapa menjadi sebab wajahnya lebih senior daripada usia seharusnya. Karena hidup itu terlalu banyak pikirin. Kalaupun itu dipikirin, bawa ke perasaan. Perasaan itulah yang akan membuat ucapan tindakan. Maka kalau pikiran kita negatif, pasti akan hadir rasa yang negatif, tindakan dan ucapan juga kemungkinan besar. Karena bisa jadi satu kejadian sama, tapi persepsinya beda. Beda yang kita pikirkan, beda yang kita rasakan, beda yang kita lakukan. Dan pikiran itu adalah dalam kendali kita. Maka sudah sepantasnya pikiran ini kita kelola, agar perasaan itu juga memberikan efek baik. Bahasanya perlu dijagain, agar kemudian membuahkan ucapan tindakan yang baik. Dan ini yang kita bahasakan dengan istilah frame of mind. Kita punya rumah, kalau nggak dijagain, kira-kira gampang kemalingan nggak Bapak Ibu? Maka begitu juga pikiran kita kalau nggak dijagain, maka dia akan masuk bisikan syaitan, hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana ungkapan Bang Nabi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada. Maka nah ini kelihatan generasinya umur berapa ya. Yang tahu Bang Nabi itu hanya genre itu ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita jagain frame of mind. Karena apa? Di pikiran kita itu ya tergantung ada nilai-nilai, imajinasi, persepsi, aturan, memori, identity, referensi, asumsi, semua ada di sini. Knowledge, belief. Jadi kalau kita sadar pikiran ini aset yang berharga, maka harusnya kita jaga. Dengan apa? Bangun kesadaran bahwa pikiran ini anugerah yang Allah berikan. Kita dikasih kebebasan, tapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi di balik kebebasan itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada konsekuensinya. Maka kadang kita perlu menjeda pikiran-pikiran kita dari segala yang hektik hari ini kita hadapi. Salah satunya apa? Kalau kita ngaji begini, kita lagi jaga ini pikiran kita. Dan insya Allah kita bisa memilih pikiran seperti apa yang akan kita hadirkan, sehingga mempengaruhi perasaan dan ujungnya akan berbuah ucapan dan tindakan yang positif atau negatif. Dan itulah maka kita belajar dalam perjalanan hidup kita. Ada satu ungkapan ini, the past is the key of the future. Masa lalu adalah merupakan kunci keberhasilan kita akan masa depan. Karena sebelum kita ada orang-orang yang berhasil dan ada orang-orang yang gagal. Orang berhasil ada polanya, orang gagal juga ada pola. Tinggal kita mengikut pola orang berhasil apa pola orang gagal.
Dan kalau kita lihat referensi terbaik menceritakan pola orang berhasil dan gagal itu ada dalam Al-Quran. Begitupun kalau kita belajar optimisme, tidak ada optimisme yang lebih baik kecuali optimisme yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Dan insya Allah kita akan belajar bagaimana kita menginstal optimisme ala nabi dan para rasul yang Allah berikan kebaikan, pilihan-pilihan respon yang ini bisa kita pelajari dan kemudian bisa kita praktekkan dalam hidup itu. Kepada siapa kita belajar? Yang pertama adalah kita belajar prophetic optimism from Musa alaihissalam. Kita belajar dari Nabi Musa. Apa kisah Nabi Musa? Dan alhamdulillah termasuk yang sering kami sampaikan kalau nyampe di Petrosi atau kita nyampe di Indi Bintaro ini, yaitu kisah ketika beliau bahasanya sudah bawa Bani Israel keluar dari perbudakannya Fir'aun, tapi qadarullah Fir'aun dan tentaranya itu ngejar sampai kemudian Nabi Musa bersama dengan Bani Israel sampai di depan Laut Merah. Dan kejadian ini diabadikan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayatnya 60 sampai 62. Dan pada saat itu ada penggambaran di sini. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya bisa menyusul mereka pada waktu matahari terbit, sehingga bahkan udah saling kelihatan antara rombongannya Nabi Musa dengan rombongannya Fir'aun. Dan kemudian rombongannya Nabi Musa bilang, "Ya Musa, inna lamudrakun." Sesungguhnya kita bakal terkejar ini Musa. Kalau bahasa kita sederhananya, Musa, ini bagaimana urusannya? Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun ngejar, sementara promising land ada di seberang Laut Merah. Sekarang kalau Bapak Ibu posisinya sebagaimana Nabi Musa ditanya sama Bani Israel kayak begitu, kira-kira jawabannya gimana? Kayaknya ini kesempatan kita doa terakhir. Mungkin kita akan bilang ini udah deadlock, udah nggak mungkin bisa kita cari jalan keluar lagi, udah pilihannya kita doa dan kemudian kita hadapi, betul nggak? Tapi kalau seorang Musa alaihissalam, ini adalah seorang nabi dan rasul yang diantara namanya paling banyak disebutkan dalam Quran. Karena apa? Salah satunya kehebatan dan kualitas karakter beliau luar biasa. Salah satunya dalam optimisme ini. Karena begitu ditanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ini bagaimana?" Maka jawaban Nabi Musa, "Qala kalla." Sekali-kali tidak. Nabi Musa bilang, sekali-kali kita nggak bakal kekejar. "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada. Kira-kira ini optimis aja apa optimis banget? Pede aja apa pede banget? Tapi percaya Allah aja, percaya Allah banget. Karena tadi ketika dikatakan kalla, sekali-kali tidak. Pada logikanya, kalau secara hitungan matematis nggak mungkin bisa lari di depan Laut Merah. Mereka ngejar dengan tentara yang penuh perlengkapan. Tapi kemudian Nabi Musa bilang, "Inna ma'iya rabbi," sesungguhnya Allah bersamaku, sayahdin, dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada. Dan setelah itu apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatnya, terbelah lautan, mereka lewat, ditutup, sementara Fir'aun pas di tengah, karena mereka ngejar Musa dan pengikutnya, akhirnya mereka tenggelam di dalam Laut Merah. Ajaib gak? Ajaib gak? Dan pertanyaannya, ini kisah tentang siapa Bapak Ibu? Kisah tentang siapa? Kisah tentang kita. Bisa jadi hari ini Laut Merah kita itu tadi ada hubungan dengan pasangan yang sedang gak baik, ada hubungan dengan anak yang sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin bisa jadi Laut Merah kita adalah hutang yang belum selesai, betul kan? Kan tadi apinya kencang. Nah, bisa jadi Laut Merahnya hutangnya belum rapi. Sementara Fir'aun dan tentaranya ini siapa? Debt collector, betul ya? Mas Yuli paham betul. Promising land-nya apa? Ya, kalau bisa selesai hutangnya kan gitu. Kita kemarin dapat amanah kesempatan bersama teman-teman dan keluarga di Solowaku, Tomoni. Itu Sulawesi Selatan, dari Makassar masih naik pesawat kecil itu kurang lebih 45 menit. Tapi di sana, karena sekarang lagi rame tambang nikel. Sehingga kalau orang hari ini di sana dikejar-kejar sama lembaga keuangan. Jadi kalau bahasa
orang-orang di sana itu. Asal dia mau, didatangkan aplikasinya, tanda tangan di rumah, cair bahkan di atas ratusan juta sampai miliaran. Karena di sana tingkat kesejahteraannya lagi naik. Selain batu bara kan hari ini nikel juga menjadi di antara primadona. Dan akhirnya apa Ustaz? Kami hari ini menghadapi masalahnya adalah utang riba. Kami seakan setelah kemudian berada dalam satu kebutuhan tanda tangan, selesai dari sini, ternyata nggak selesai-selesai. Ambil lagi yang lain, tutup ke sini, yang ini nggak selesai, yang itu juga nggak selesai. Dan ini akhirnya jadi buat apa? Hidup itu jauh daripada bahagia. Makanya salah satunya kenapa Rasulullah itu ketika akan menyolatkan sahabat, ditanya dulu, ini orang masih punya utang apa enggak kalau bahasa kita? Apakah dia memiliki hutang? Tidak ada ya Rasulullah, maka kemudian disolatkan. Tapi kalau dibilang masih ada hutang, maka kalau belum ada keluarga yang menjaminnya, maka Rasulullah tidak akan menyolatkan. Dan ini kita bisa katakan permasalahan kita hari ini, salah satunya kan hutang. Ada juga yang mungkin masalahnya belum dikasih jodoh atau keturunan, betul. Tapi saya kira percaya di sini semua sudah punya jodohnya atau belum? Masih ada yang belum nikah di sini? Coba-coba yang belum nikah boleh angkat tangan. Oh ini sudah sold out semua. Oh ada kakaknya satu. Kecuali yang mau nambah lagi boleh angkat tangan. Karena nambah itu bid'ah. Dijalankan sunnah. Paham maksudnya ya? Cuma diomongin doang itu bid'ah ya. Tapi dijalankan ya. Kelihatan ada wajah-wajah yang langsung sumringah begitu dapat. Tapi intinya adalah Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa kalau hari ini kita terjepit, kita sudah mentok, maka jangan putus asa dari Allah. Kita punya Allah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada. Maka kita belajar optimisme itu. Kadang-kadang begitu kita serahkan sama Allah, itulah ada keajaiban pertolongannya yang kita nggak pernah sangka-sangka. Dan itu bisa hadir ketika apa? Kita berbaik sangka kepada Allah, optimisme kepada Allah. Ana inda abdi zannibi, aku sesuai dengan prasangka dari para hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, aku lebih baik. Berprasangka dekat, aku lebih dekat daripada mereka. Tapi kalau berprasangka jauh, aku lebih jauh dari apa yang mereka bayangkan. Maka ini adalah pelajaran pertama, yaitu jangan, bahasanya itu dari Nabi Musa alaihissalam, jangan pernah merasa takut dengan sebuah keadaan selama Allah masih bersama kita. Karena Allah pasti akan memberikan petunjuknya kepada kita. Maka ini yang pertama. Jadi optimisme itu lahir ketika seseorang bersandar, percaya pada solusi dan jalan yang keluar datangnya dari Allah. Walaupun dalam keadaan yang sama sekali itu nggak mendukung. Karena setelah itu apa? Let's see what miracle will become to you. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub ini punya anak 12. Dan satu di antara anaknya namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dikerjain sama saudara-saudaranya, kemudian bahasanya ya kemudian di hutan dimasukkan ke dalam sumur. Dan kalau bahasa guru kami Abi Amin Faisal, ini kisah yang paling roller coaster di dalam kehidupan. Dimuliakan, dijatuhkan, kemudian dibawa Al-Aziz ke kerajaan Mesir, dilihat oleh Zulaikha, kemudian ada fitnah, masuk penjara, kemudian mentakwil mimpi, naik, dan begitu naik akhirnya jadi raja. Ini roller coaster kehidupan. Dan dalam kisah Nabi Yusuf ini, satu surah Nabi Yusuf itu hanya bicara tentang Nabi Yusuf. Maksudnya Nabi Yusuf tidak didapati kisahnya itu di kisah-kisah di surah yang lain. Dan menariknya apa? Ketika kemudian Nabi Yakub terpisah dengan Nabi Yusuf, itu kan ada sebuah kesedihan sampai kemudian matanya itu tidak bisa melihat. Sehingga anak-anaknya bilang, ayah udahlah jangan nangis terus. Bahasanya ya kami menjadi sedih melihat engkau demikian. Tapi dia bilang enggak, aku hanya mengadukan hanya kepada Allah. Dan kemudian
Nabi Yakub bilang, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan adiknya. Karena belakangan Bunyamin juga ditahan di mana? Di kerajaan Mesir. Karena Nabi Yusuf sudah jadi raja, tapi mereka nggak kenalin. Tapi Bunyamin kenalin. Makanya Bunyamin ditahan di situ, lapor lagi. Dan begitu lapor makin membuat Nabi Yakub itu sedih. Dan hari ini diantara yang paling sedih apa sih? Kalau kita diantaranya misalkan anak-anak kita jauh dari kita, anak-anak kita bahasanya tadi mengalami kondisi yang terpisah dengan kita dalam waktu yang lama. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam, wala tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Maka kata Nabi Yakub, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dan inilah optimisme yang membawa Nabi Yakub akhirnya dengan izin Allah bertemu dengan Nabi Yusuf. Karena begitu kemudian abang-abangnya sampai di kerajaan Mesir, Nabi Yusuf berikan pakaian, dia bilang, bawa ayah ke sini. Dan begitu diusapkan dari pakaian Nabi Yusuf itu ke muka Nabi Yakub, dengan izin Allah bisa melihat lagi. Dan ini adalah merupakan gambaran bahwa setiap kita butuh ditolong sama Allah. Jangan habisin keluh kisah kita sama makhluk. Karena ketika kita berkeluh kesah sama makhluk, itu yang membuat kita nggak optimis. Dan insya Allah begitu pun Ramadan di depan pandangan kita optimis. Insya Allah Ramadan besok adalah Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan insya Allah Ramadan besok menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dua kisah ini saja, insya Allah. Walaupun kisah yang lain, ada kisah tentang Nabi Daud yang bahasanya jangan pernah pesimis menghadapi kekuatan yang lebih besar. Rupert Murdoch saja mengatakan, big sekarang itu tidak lagi mengalahkan yang small, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan ketika kita belajar dari Nabi Daud menjadi pasukan Talut, maka kemudian ada satu ungkapan prophetic optimism di situ. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah SAW mendorong para sahabat waktu itu kalah dari perang Uhud, tapi kemudian mereka diserang lagi di satu tempat dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga apa? Mereka Allah berikan kekuatan, kemenangan, dan pada akhirnya menghadirkan keberhasilan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kita belajar optimis dari para nabi dan rasul, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, daripada Nabi Daud dan Raja Talut. Begitupun dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika kita optimis, insya Allah optimis nanti Ramadan ini yang hadir insya Allah akan lebih banyak lagi, sehingga ngajinya insya Allah di bawah. Karena katanya kalau belum banyak kita nggak akan ngaji di bawah. Tapi insya Allah kalaupun kita di sini, mudah-mudahan Allah pantaskan menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi kepada Mas Yuli. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya